selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kita bertemu lagi pada mata pelajaran fikih. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan dipersiapkan dulu alat tulisnya, kemudian barang-barang yang sekiranya mengganggu pembelajaran silakan untuk disimpan terlebih dahulu ya. Sudah anak-anak? Sudah. Oke, buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Mas dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, alhamdulillah ya hadir semua. Adakah yang masih ingat materi pekan lalu kita membahas tentang apa? Sujud syukur. Oke, jadi sujud syukur itu apa? Ada yang masih ingat? Sujud tanda terima kasih kepada Allah, Bu. Ya, adakah yang mempunyai jawaban lain? Sujud karena mendapatkan kenikmatan. Oke, sujud syukur, sujud tanda terima kasih kepada Allah, dan juga sujud karena kita telah mendapatkan kenikmatan ya. Alhamdulillah anak-anak masih ingat. Oke, jadi masih melanjutkan materi pekan lalu yakni tentang macam-macam sujud. Kalau pekan lalu kita sudah membahas tentang sujud syukur, sekarang kita akan membahas tentang sujud syahwi. Nah, sebelum Ibu memberikan penjelasan, adakah dari teman-teman yang sudah pernah mendengar apa itu sujud syahwi? Belum. Oke. Jadi adanya pembelajaran pada siang hari ini tujuannya itu ada 3 ya. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan memahami materi tentang sujud sahwi dengan baik sesuai dengan buku ajar. Yang kedua, setelah menayangkan PowerPoint dan materi pembelajaran, peserta didik dapat mengikuti ketentuan sujud sahwi dengan baik dan benar sesuai PowerPoint dan buku ajar. Kemudian, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik dapat mendemonstrasikan ataupun mempraktekkan sujud sahwi dengan baik dan benar sesuai dengan buku ajar. Oke, masuk ke inti materi. Jadi di sini ada 2 pokok bahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran siang hari ini. Yang pertama, definisi dan juga sebab-sebab sujud sahwi. Yang kedua, tata cara sujud sahwi. Jadi Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Untuk peserta didik yang duduk di depan, kelompok 1 dan yang baris di belakang kelompok 2. Jadi kelompok 1 nanti kalian akan mendiskusikan definisi dan juga sebab-sebab sujud sahwi. Kemudian yang kelompok 2 kalian mendiskusikan tentang tata cara sujud sahwi. Begitu ya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jadi kalian berdiskusi dan saling tukar wawasan apa yang kalian ketahui tentang materi tersebut. Kalian bisa mencari referensinya di internet ataupun di buku aja ya. Silahkan dimulai berdiskusi. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah atau belum? Terima kasih Bu. Oke, tunggu ya. Oke, sudah? Pastikan setiap anggota kelompok memahami materi yang sudah dibagi ya. Oke, jadi kan satu kelompok itu tadi ada 4 anak ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah Ibu minta kalian untuk bertukar dengan kelompok lain. Jadi 2 orang menetapi kelompoknya dan 2 orang berpindah ke kelompok lain untuk menyampaikan apa yang tadi kalian diskusikan. Paham nggak? Oke, silakan bisa bertukar tempat. Oke, kalian sudah bertukar posisi ya. Sekarang tugas kalian adalah
masing-masing menjelaskan apa yang sudah didiskusikan di kelompok awal, kemudian kalian berdiskusi apa yang sekiranya perlu didiskusikan ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Oke, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang semuanya menghadap ke depan ya dan perhatikan penjelasan dari Ibu. Oke, jadi seperti yang sudah anak-anak diskusikan, yang pertama itu tentang definisi dan juga sebab-sebab sujud sahwi. Jadi definisi sujud sahwi itu apa anak-anak? Sahwi artinya apa? Sujud yang dilakukan ketika lupa. Oke, sujud yang dilakukan ketika lupa. Kemudian sujud sahwi itu berasal dari bahasa Arab, yakni saha, yasku, sahwan, suhuan yang memiliki arti lalai atau lupa terhadap sesuatu. Sedangkan secara istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan oleh orang yang sholat sebanyak 2 kali untuk menutup kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan sholat, baik kekurangan rakaat, kelebihan rakaat, atau karena ragu-ragu yang disebabkan karena lupa. Dasar hukum sujud sahwi. Nah, di sini ada dalil dari hadis riwayat Ahmad dan Muslim terkait dengan sujud sahwi. Ibu bacakan ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang dari kamu ragu dalam sholat, ia sudah mengerjakan 3 atau 4, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Nah, anak-anak perlu diperhatikan ya bahwa hukum sujud sahwi itu adalah sunnah. Jadi artinya apabila kita tidak melaksanakan, sholat kita tetap sah ya. Nah, kemudian sebab-sebab sujud sahwi seperti yang tadi sudah didiskusikan, sebab-sebabnya ada apa aja? Lupa. Ya, lupa. Kemudian ragu-ragu. Jadi sujud sahwi itu dilakukan apabila kita ragu-ragu ataupun lupa terhadap baik rakaat, pengerjaan sholat, rukun sholat dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana sih pelaksanaan dari sujud sahwi? Jadi sujud sahwi itu bisa dilaksanakan dalam 2 waktu. Yang pertama dilaksanakan sebelum salam, yang kedua dilaksanakan setelah salam. Bagaimana sih cara pelaksanaan sujud sahwi sebelum salam? Sujud sahwi dilakukan sebelum salam apabila kita menyadari bahwa ada yang salah terhadap rakaat ataupun kita ragu terhadap pengerjaan sholat yang telah kita lakukan sebelum salam. Jadi kita melaksanakan sujud 2 kali sebelum salam. Kemudian bagaimana pelaksanaan sujud sahwi sesudah salam? Pelaksanaan sujud sahwi setelah salam itu apabila kita menyadari adanya kekeliruan, kesalahan, lupa ataupun ragu-ragu terhadap pelaksanaan sholat kita, jadi kita melaksanakan sujud sahwinya itu sesudah salam. Nah, Ibu akan menanyakan satu video. Ini tuh contoh kasusnya sujud sahwi yang dilaksanakan sebelum salam ya. Bisa diperhatikan ya anak-anak. Apa yang harus dilakukan saat kita lupa tahiyat awal dalam sholat? Jawabannya, kita disunahkan untuk sujud sahwi. Ini caranya. Setelah membaca doa tahiyat akhir, bagian innaka hamidum majid, jangan salah dulu. Tapi yang harus kita lakukan adalah pertama, langsung sujud sahwi dan baca doa ini. Subhana rabbiyal a'la 3 kali, atau bisa juga baca Subhana man la yanamu wa la yasku 3 kali. Kedua, kita bangun duduk di antara 2 sujud dan baca doa ini. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ketiga, lakukan sujud sahwi lagi. Bacanya sama kayak sujud yang pertama. Terakhir, kita bangun duduk tahiyat akhir dan langsung salam. Selesai. Semoga bermanfaat dalam sholat. Nah, itulah contoh video pelaksanaan sujud sahwi apabila kita menyadari penyebabnya itu sebelum salam. Ibu minta satu perwakilan dari anak-anak untuk mempraktekkan sujud sahwi di depan kelas ya. Siapa yang ingin mengajukan diri? Sevia. Oke, Mbak Sevia, silakan maju untuk mempraktekkan sujud sahwi ya. Silakan maju Mbak. Nah,
Sevia ini. Silakan dimulai dari tahiyat akhir. Jadi ini contoh kasus apabila kita lupa atau ragu terhadap sholat kita. Nah, kita melaksanakan sujud sahwi sebelum salam. Silakan sujud satu kali. Langsung duduk. Sujud lagi. Langsung duduk, kemudian salam. Beri tepuk tangan untuk Mbak Sevia. Selanjutnya hikmah dari pelaksanaan sujud sahwi. Ada yang pertama itu manusia menyadari kekurangan dan kelemahannya sebagai makhluk ciptaan Allah. Jadi kita itu sadar bahwa kita itu makhluk yang lemah, sehingga kita bisa kapan saja lupa terhadap apa yang telah kita kerjakan. Sedangkan kita harus menyadari bahwa Allah itu Maha Besar. Oke, jadi itu ya dua pokok bahasan insya Allah sudah kita pelajari pada siang hari ini. Adakah yang ingin memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini terkait dengan definisi sujud sahwi? Jadi sujud sahwi itu adalah sujud yang dilaksanakan apabila kita lupa atau ragu. Kemudian hukum sujud sahwi itu apa? Sunnah. Bacaan sujud sahwi itu apa? Kemudian sujud sahwi dilakukan sebanyak berapa kali sujud? 2. Oke. Kemudian pelaksanaannya bisa dilaksanakan kapan saja? Sebelum salam atau sesudah salam. Oke. Insya Allah materi sudah disampaikan semua. Apakah dapat dipahami? Dapat. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Untuk tugasnya, kalian Ibu minta untuk membuat video praktek terkait dengan pelaksanaan sujud sahwi. Kalau tadi kan teman kita Sevia kan sudah mempraktekkan sujud sahwi sebelum salam. Jadi tugas kalian membuat video praktek sujud sahwi yang dilaksanakan sebelum salam dan juga sudah salam ya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, nanti tugasnya kalian upload di YouTube, kemudian linknya disetorkan ke Ibu sebelum batas maksimalnya sebelum pertemuan pekan depan ya. Ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Oke. Sebelum Ibu tutup, silakan ketua kelas memimpin doa. Doa dulu ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pembelajaran dari Ibu. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.